Halo Ibu dan teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Filipi Oktavianisite dengan NIM 25050333 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan memaparkan ulasan mengenai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu atau yang lebih kita kenal dengan IPTEK yaitu bahwa setiap upaya pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan serta teknologi di Indonesia harus berlandaskan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila. Nah, mari kita masuk ke materi yang pertama, yaitu prinsip utama Pancasila dalam IPTEK. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Dijelaskan bahwa IPTEK harus mempertimbangkan dimensi moral dan spiritual, tidak merusak lingkungan ataupun merendahkan martabat manusia, serta menyadari bahwa alam semesta adalah ciptaan Tuhan. Yang kedua adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab. IPTEK harus dikembangkan untuk kesejahteraan manusia secara keseluruhan tentunya, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan tidak menimbulkan diskriminasi. Yang ketiga kita masuk yaitu sila persatuan Indonesia. Di sini dijelaskan bahwa IPTEK harus mampu memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, misalnya melalui pemerataan akses teknologi di seluruh wilayah Indonesia. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Di sini dijelaskan bahwa pengembangan IPTEK harus melalui musyawarah dan tidak melibatkan partisipasi publik sehingga hasilnya benar-benar menjadi kepentingan bersama. Yang kelima yaitu adalah sila terakhir, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dijelaskan bahwa hasil dan manfaat IPTEK harus dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Baik, mari kita masuk ke materi yang kedua, yaitu dinamika di penerapan Pancasila dalam pengembangan IPTEK. Penerapan Pancasila dalam IPTEK bersifat dinamis, menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tantangan global. Yang pertama yaitu ada aspek normatif, landasan filosofis. Pancasila berfungsi sebagai rambu-rambu etika dan kriteria nilai bagi para ilmuwan, teknolog, dan pembuat kebijakan. Setiap temuan ataupun penerapan teknologi harus dievaluasi berdasarkan kelima sila yang sudah saya jelaskan. Yang kedua, aspek arah dan prioritas. Pancasila mengarahkan IPTEK untuk berfokus pada solusi masalah nasional seperti ketahanan pangan, energi terbarukan, kesehatan masyarakat, dan peningkatan kualitas pendidikan demi mencapai keadilan sosial. Yang ketiga yaitu aspek pemanfaatan atau distribusi dan dampak. Dinamika terlihat dalam upaya memastikan bahwa hasil IPTEK seperti infrastruktur digital ataupun inovasi pertanian diakses oleh masyarakat dari Sabang sampai Merauke, yang dimana di situ dijelaskan oleh sila persatuan dan keadilan sosial. Baik, yang keempat yaitu aspek kelembagaan dan kebijakan. Regulasi dan kebijakan pemerintah terus disesuaikan untuk menjamin bahwa riset dan inovasi yang didanai negara selaras dengan nilai-nilai Pancasila tentunya, khususnya dalam konteks teknologi yang sangat cepat berubah, misalnya artificial intelligence atau bioteknologi. Baik, materi yang terakhir yaitu materi yang ketiga, ringkasan tantangan penerapan Pancasila dalam pengembangan IPTEK. Penerapan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menghadapi beberapa tantangan utama di era modern tentunya. Ya, antara lain yaitu yang pertama adalah sekularisme dan materialisme ilmu. IPTEK yang diadopsi dari tren global seringkali bersifat sekuler, memisahkan ilmu dari moral dan agama, dan materialistik yaitu hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi. Hal ini berpotensi mengikis dimensi spiritual dan etika kemanusiaan yang diamanatkan oleh sila ketuhanan dan kemanusiaan. Yang kedua yaitu dilema etika teknologi canggih. Perkembangan pesat seperti kecerdasan buatan atau yang bisa kita sebut dengan AI, rekayasa genetik, dan bioteknologi seringkali menimbulkan masalah etika. Misalnya bias data, privasi, dan isu biotika yang perkembangannya lebih cepat dari regulasi Pancasila.
Yang ketiga yaitu kesenjangan digital device. Terdapat ketidakmerataan akses, kepemilikan, dan kemampuan menggunakan teknologi antara wilayah, kota versus desa, ataupun kelompok-kelompok sosial. Ini bertentangan langsung dengan prinsip keadilan sosial. Baik, yang selanjutnya yaitu orientasi pragmatis dan pasar. Pengembangan iptek cenderung didorong oleh kepentingan pasar dan keuntungan jangka pendek, profit driven, daripada kebutuhan real masyarakat dan tujuan pemerataan kesejahteraan nasional. Yang terakhir yaitu integrasi nilai operasional. Kesulitan praktis dalam menyebarkan nilai-nilai filosofis Pancasila ke dalam langkah-langkah teknis, kurikulum sains, protokol penelitian, dan proses inovasi sehari-hari secara konkret. Baik, setelah saya jelaskan mengenai tantangan penerapan Pancasila dalam pengembangan iptek, di sini saya akan mengambil kesimpulan yaitu Pancasila bukanlah penghambat kemajuan iptek, melainkan kompas moral yang memastikan bahwa pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia bersifat humanis, nasionalis, dan berketuhanan. Tantangan utama adalah bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai luhur ini secara konkret dan operasional dalam setiap tahap penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek, sehingga kemajuan teknologi benar-benar berkontribusi pada terciptanya masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan beradab. Sekian ulasan dari saya mengenai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih Ibu dan teman-teman semuanya.